Ya, baik sekali lagi terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Tadi malam ada Super Junior di Transmedia ya. Ada yang suka Super Junior? Ya, tapi ternyata sekarang sudah Super Ajushi ya. Oke, makasih. Super Ajushi. Sorry, bercanda. Buat ya sayangnya maksudnya image image saya dulu super, saya juga pernah lihat ya, maksudnya suka lagunya gitu dari pertama mereka muncul ya. Mereka tuh keren banget gitu. Terus pas tadi malam lihat di TV, kok udah pada tua gitu, kasihan. Ya saya juga udah tua sih maksudnya. Kayaknya tuh ya sebagai apa grup idol itu kayaknya gimana gitu ya, auranya agak agak gimana gitu. super super aja sih. Sih mas ya, maaf ya kalau yang ada fansnya di sini. Oke, saya munculkan ya materinya hari ini sebentar. Super aja sih. Oke, ya. Ya, oke. Hari ini pertemuan ke-11 ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dalam penulisan Sakubung ya. Jadi rata-rata sudah baik ya. Rata-rata sudah membaik. Hanya saja ya tetap saja sih masih ada apa apa Sakubung yang apa ya, kayaknya pakai kosakata yang susah-susah gitu. Saya khawatir aja sih, khawatir kalau yang menulis itu tidak benar-benar paham gitu. Jadi hanya untuk Sakubung, paling nggak tugasnya udah jadi gitu ya. Semoga nggak seperti itu sih. Eh, Terus saya berharap itu bisa bisa lebih baik lagi ya. Semoga bisa ya, semoga prasangka saya nggak bener ya. Terus saya suka tulisannya Davina, unik, sama punya Fahira. Yang lain juga suka sih ya. Saya baca-baca gitu. Terus yang kadang kalau baca banyak itu kita bisa membaca yang bisa ingat gitu loh. Beberapa yang berkesan gitu ya. Jadi ini yang saya ingat ya. Davina itu masih sederhana sekali ya, sederhana sekali Sakubungnya. Hanya saja mudah dipahami ya, mudah dipahami. Ya, ini baru masuk nih Davina ya. Sebentar, matiin dulu. Ya, jadi dari beberapa Sakubung saya suka tulisannya Davina, unik, sama Fahira. Punya Davina itu sederhana tapi mudah dipahami ya. Hanya perlu dikembangkan lagi aja ya. Terus punya unik juga ini apa namanya? Itu kan saya lupa tentang apa ya. Kalau Fahira tentang itu ya, anime. Suka Naruto ya. Kebetulan saya juga suka Naruto. Ya, tapi nggak ngikutin sekarang ya. Sekarang nggak tahu tuh apa yang terjadi sama Naruto, saya nggak tahu. Terakhir tahunya katanya meninggal. Habis itu nggak tahu. Terus unik ini tentang apa ya? Saya lupa. Tentang apa ya? Aduh, lupa deh. Tapi waktu saya baca berkesan. Kalau berkesan itu nggak lupa sih ya. Cuman mohon maaf, ternyata lupa. Terus nanti akan ada feedbacknya, tapi tidak ke semua Sakubung ya. Nanti untuk yang tidak dibahas, tidak diberi feedback Sakubungnya ya, silakan nanti bisa tanya langsung, boleh ya, ke Japri juga boleh. Terus apa, lewat grup juga boleh, di sini juga boleh ya. Terus sekali lagi ditekankan bahwa memberdayakan pengetahuan yang sudah ada di dalam kepala kalian adalah jalan yang terbaik untuk menguasai bahasa Jepang ya. Jadi kalau mendatangkan lagi pengetahuan, memasukkan lagi pengetahuan yang baru gitu, yang belum kita pahami, itu akan sulit untuk menguasai yang udah ada di dalam. Udah punya kamera nih sebenarnya, udah punya kamera, udah lumayan bagus sebenarnya.
ya bisa moto gitu ya, walaupun hasilnya kurang bagus. Tapi kita buru-buru ya, pengennya yang cepet yang bagus, terus ambil kamera lagi, beli lagi yang bagus, pinjem punya temen atau apa ya. Jadi kita nggak benar-benar menguasai kamera yang kita punya sendiri gitu. Itu yang sebenarnya bermasalah sih kalau menurut saya. Jadi mau mencoba kamera yang lain boleh, ini analoginya pakai kamera ya, tapi ya sebaiknya sih dikuasai dulu itu kameranya ya, punya sendiri. Saya kebetulan punya kamera Nikon kalau nggak salah, iya Nikon D90, itu kamera lama ya, itu yang suka saya pakai buat ngeliput kalau jadi mimin ya. Itu kameranya kamera lama dan udah nggak di apa-apain lagi, itu nggak pernah dibersihin, nggak pernah diapain, tapi saya suka kamera itu, nggak tahu kenapa. Dan apa ya, saya sudah memahami penyakitnya gitu loh, kalau ketika dijepret hasilnya nggak bagus tuh jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan gitu, lihat kondisi sekitar gitu ya. Itu yang terjadi kalau kalian benar-benar menguasai apa yang ada di dalam diri kalian gitu. Dalam bahasa Jepang pun sama, ketika ngomong, ketika mengeluarkan output bahasa asing ya, kalau kalian sudah berusaha memberdayakan apa yang ada di dalam, itu bisa berkomunikasi walaupun seadanya ya, tapi bisa maksimal berkomunikasi ya. Jadi bukan masalah kemampuan kosakata saya udah seberapa jauh, bukan itu masalahnya. Bumbu saya sudah berapa banyak yang saya kuasain, yang saya hafal, yang saya pelajari, itu bukan masalah itu. Tapi apakah yang sudah di dalam ini sudah diberdayakan atau belum, sudah dimaksimalkan atau belum, itu masalahnya. Ya, jadi dimanapun level kalian itu masih bisa mengekspresikan satu hal. Misalnya ada 5 level kan ya, bahasa Jepang itu N1, 2 sampai 5. Untuk mengekspresikan satu hal, orang misalnya pergi liburan gitu ya, ini masing-masing level bisa mengekspresikan satu ekspresi itu, saya pergi berlibur gitu ya. Hanya saja memang bentuknya beda-beda ya. Itu nggak masalah, yang penting satu ini bisa tersampaikan gitu kan. Ya, itu gambarannya gimana idealnya kita menguasai sebuah bahasa asing ya. Ini berlaku buat bahasa apapun, sama aja. Ya. Kalian misalnya lebih cenderung bisa misal bahasa Inggris itu karena inputnya kan banyak ya kan. Banyak sekali bahasa Inggris di sekitar kita, makanya kita bisa mengeluarkan outputnya walaupun nggak maksimal gitu ya. Sama dengan bahasa Jepang sebenarnya. Kita lanjutkan ya feedbacknya. Feedbacknya cuy ya, kebanyakan nonton Next Carlos. Oke. Seperti biasa saya akan kasih feedback ke beberapa kalimat, potongan kalimat ya yang saya temuin. Pertama ada yang cerita tentang hobinya itu airsoft gun ya. Watashi no shumi wa airsoft gun o suru koto desu. Nah, airsoft gun itu kan benar-benar murni kata benda ya. Airsoft gun o suru itu saya nggak tahu ada atau enggak. Jadi mendingan kalau memang nggak ada, itu lebih baik suruhnya dihapus aja ini. Sorry. Ya, jadi ininya nggak usah gitu. Jadi watashi no shumi wa ya soft gun desu gitu ya. Jadi gitu. Watashi no shumi wa ya soft gun desu gitu. Seperti itu aja nggak apa-apa. Terus ini juga termasuk yang bukan. Teki ni ichio ataeru koto naku tsushin dekiru you ni musenki mo play de shiyou saremasu. Ini mungkin agar bisa berkomunikasi ya tanpa kita harus memberitahukan posisi kita ke lawan gitu ya. Kita digunakan juga dalam permainannya, digunakan juga radio gitu ya, radio untuk komunikasi ya.
Ya, ini juga termasuk salah satu yang level kalimatnya cukup tinggi ya, menggunakan bahasa yang cukup kompleks ya. Di bagian ini mungkin saya bisa paham ya, tapi yang ini mungkin perlu diperbaiki di sini. Musenki mo sebenarnya nggak masalah sih. Sorry nggak jadi dah. Iya. Sorry. Ya, hanya saja ini saya khawatirnya yang nulis paham nggak nih gitu. Itu yang saya khawatirkan ya. Terus pakai ini juga Meio system, ini saya nggak paham apa ya. Dewanaku kinoshimas, ini apa nih, saya nggak paham. Meio system dewanaku kinoshimas, berfungsi bukan apa gitu ya, saya nggak paham. Jadi yang menulis ini empat kalimat pertama ini satu orang dan cukup banyak menggunakan kalimat yang sulit ya. Perlu dikonfirmasi lagi sih. Kalau memang benar-benar paham bahasa Jepangnya, jadi digunakan berdasarkan pemahaman terhadap apa yang ditulisnya gitu, itu oke, nggak masalah. Tapi ketika ini ini ditulis dengan tanpa pemahaman seperti itu yang bermasalah. Jadi kalau memang begitu silakan gunakanlah bahasa Jepang yang lebih terjangkau aja lah ya gitu ya. Terus taisho to naru player wa jihatsu teki ni game kara tettai suru shio ga arimasu. Ini juga cukup sulit ya. Tettai suru jihatsu teki ni itu cukup bahasa Jepang yang cukup tinggi levelnya. Terus taisho to naru player, ini player yang menjadi target begitu ya, yang menjadi sasaran gitu ya. Maksudnya kan yang kena gitu ya, yang kena tembak gitu kan ya. Harus secara inisiatif sendiri gitu ya, harus keluar dari game gitu. Nah itu masalahnya. Bahasa Jepangnya kompleks banget, level tinggi ya, kosakatanya. Yang saya khawatirkan tadi itu ya, sebenarnya nggak paham gitu ya, itu perlu dikonfirmasi. Kalau paham nggak apa-apa, tapi saya lihat di itunya tuh pakai bahasa Jepangnya yang cukup ribet ya kan. Jadi lebih baik pakai yang sederhana aja lah, yang temennya pun bisa paham gitu kalau baca gitu ya. Jadi kita berusaha memberikan informasi yang ramah dengan pembaca, dengan teman-teman kita gitu ya, teman-teman sekelas. Kayaknya teman-teman sekelas kalau baca ini bisa paham deh gitu ya. Jadi dipermudah aja istilah-istilahnya ya. Terus selanjutnya, ima art journal wa noto ni tsukutte dake de wa naku digital no art journal mo tsukurimasu. Oh, ini maksudnya sekarang saya nggak hanya buat art journal note aja, tapi buat yang digital juga gitu ya. Jadi bahasa Jepangnya ima wa art journal noto o tsukuru dake dewanaku ya. Ini juga dake denaku, ini cukup sulit loh. Dake denaku itu ada di level 2 gitu ya, level 1, level 2, level 3 juga ada mungkin ya. Jadi lumayan, yang biasanya dipelajari itu dake dewanaku ya biasanya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau paham, nggak apa-apa sih. Jadi ima art journal noto o tsukuru dake dewanaku atau dake denaku digital no art journal mo arimasu ya gitu. Oke. Makasih ya. Terus kita lanjutkan dulu. Ini yang hobinya badminton nih. Badminton wa totemo tanoshii no de watashi ga kono shumi o mochimashita. Ya, jadi saya punya hobi ini. Maksudnya gimana ya? Badminton wa totemo tanoshii no de watashi wa kono shumi o
ya rimas gitu aja ya. Jadi karena badminton ini menyenangkan, jadi saya punya hobi ini atau gimana? Ini saya nggak paham nih. Badminton wa totemo tanoshii no de watashi wa kono shumi o yarimasu. Gitu aja sih sudah cukup ya. Kecuali mau menyampaikan sesuatu yang lain. Nah ini juga sering kelihatan yang kalau kita mau bilang menurut pendapat saya gitu ya, banyak diterjemahkan jadi watashi no iken dewa. Ini biasanya sama sering muncul di Google Translate sih ya. Tapi ya nggak tahu. Sebenarnya kalau mau bilang menurut pendapat saya gitu ya, itu nggak perlu pakai. Sebenarnya dengan nani to omoimasu gitu aja juga udah cukup mengungkapkan pendapat ya. Jadi misalnya badminton wa tanoshii shumi desu ga karada ni totte mo kenko teki na sports dato omoimasu gitu juga udah cukup menggambarkan bahwa itu pendapat saya gitu. Jadi nggak perlu sengaja nulis watashi no iken dewa gitu ya. Terus ini juga ini kan ada desu ga ya, berarti ada sesuatu yang dikontraskan ya, pakai tapi soalnya ya. Tapi nggak ada yang kontras di sini gitu. Tanoshi dan menyehatkan, dua-duanya positif gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya pakai yang semacam apa ya, desushi gitu ya, pakai shi ya. Badminton wa tanoshi shumi desushi karada ni totemo kenko teki des gitu ya. Ya jadi kalau mau pakai pakai ga ya, itu kita perhatikan apa yang kontras di situ. Kalau nggak ada yang kontras, dua-duanya positif ya jangan pakai tapi ya. Badminton itu menyenangkan tapi buat badan juga sehat. Itu dalam bahasa Indonesia juga mungkin aneh ya. Oke, terus lanjutkan. Watashi no shumi wa shashin desu. Shashin o toru no ga suki dakara. Nah ini. Banyak ini titiknya juga bukan titik yang itu ya, karena jadi perhatikan. Nah ini kalau berakhir dengan shashin o toru no ga suki dakara, itu endingnya kurang pas gitu ya. Jadi lebih baik pakai des akhirnya. Kalau mau dibalik aja, shashin o toru no ga suki dakara watashi no shumi wa shashin desu gitu. Dibalik aja. Ya, terus tsumari kamera tsuki no keitai denwa. Keitai denwa wa chugokusei desu ga touji motomo senrei sareta keitai denwa deshita. Ya, ini juga titik komanya masih banyak. Terus motomo ini bagian ini senrei sareta deta. Ini juga ini bahasa Jepang yang belum kalian pelajari seharusnya sih. Nah ini bahasa Jepang seperti ini dapat dari mana? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau didapat dari apa? Dari diri sendiri ya, memang sudah ngerti itu nggak apa-apa. Tapi kalau dapatnya dari Google Translate ya susah juga ya. Jadi sekarang walaupun udah bisa pakai di sakubungnya, kalau di kesempatan yang lain mau bilang yang hal yang sama itu susah mungkin ya. Jadi saya nggak bisa menjamin 100% sudah menguasai ini gitu ya. Ini juga susunan kalimatnya gimana saya juga nggak paham ya. Tsumari kamera tsuki no keitai denwa des gitu ya. Diselesaikan dulu aja. Denwa des, keitai denwa wa chugokusei des. Sono toki gitu aja kan, nggak usah pakai toji. Toji itu cukup sulit ya kalau menurut saya. Kalau udah paham sih nggak apa-apa. Pakai sono toki aja nggak apa-apa. Sono toki watashi ga moratta keitai denwa wa sono toki sono keitai denwa wa gitu juga cukup kan. Totemo ichiban ii keitai denwa desu gitu juga udah cukup kan. Motomo itu juga kayaknya di Mina 1 belum, Mina 1 2 nggak tahu udah. Sorry. Udah muncul atau belum saya nggak tahu ya. Jadi marilah kita gunakan bahasa Jepang yang kita pahami lah ya.
Kalau sudah paham sih nggak apa-apa. Ini saya yang khawatirin itu, gitu loh. Kalian pakai sesuatu yang nggak kalian sendiri nggak pahami, itu yang paling bahaya. Apa ya? Mengganggu jadinya, mengganggu proses belajarnya gitu, mengganggu proses kalian dalam menguasai bahasa Jepang. Oke ya. Kalau dugaan saya salah, kasih tahu aja sensei, itu saya sendiri yang buat, saya paham kok gitu. Itu nggak apa-apa, kasih tahu ya. Nah kalau dugaan saya tepat ya, ternyata ini Google Translate, silakanlah berintrospeksi, buat apa kalian ikut Sakubung ini gitu. Mau bisa Sakubung atau mau bisa Google Translate gitu ya. Jadi percuma kalau pakai Google Translate juga, ngapain belajar Sakubung gitu ya. Sorry kalau ini ya. Tapi kalau dugaan saya salah, kasih tahu lah, nggak apa-apa. Saya itu buatan saya sendiri gitu. Oke. サイズは小さいですが、このカメラは DSLR カメラのようにいい画像結果が得られます。Ini juga bahasa Jepang yang cukup sulit ya. Bisa mendapatkan hasil gambar yang bagus. Ini mungkin ada pengaruh dari bahasa Indonesia juga. Ya. Jadi sebenarnya bisa pakai bahasa Jepang yang lebih sederhana kayak gini. Saizu wa chisai desu kedo kono kamera wa DSLR kamera no yoni ii shashin ga toremasu, gitu juga kan bisa. Bisa memoto mengambil foto yang bagus seperti DSLR gitu. Ya. Jadi ketika kalian mau nulis Sakubung ya, coba dilihat lagi bahasa Indonesia ya. Kalau kalian prosesnya bahasa Indonesia dulu ya, sebaiknya jangan, karena nanti kalau nulis bahasa Indonesianya dulu jadi terpatok ke situ. Terpatok ke situ harus menghasilkan ekspresi ini. Kalau nggak bisa, larinya ke Google Translate gitu kan. Dilema sebenarnya. Susah juga mengajak kalian menjauh dari Google Translate. Kalau saya salah, kasih tahu ya. Oke. Saya berharap sih saya salah. Lanjutkan dulu. 2015年に私は、Samsung Note 4であるいいカメラを備えたAndroid smartphoneを手に入れました. Ini juga cukup sulit ya bahasa Jepangnya. Ya, jadi 2015年に私は、Samsung Note 4をというスマートフォンをもらいました。この携帯電話のカメラはすごくいいです. Kan gitu aja cukup. Ini kan mau menggambarkan saya mendapatkan smartphone Android yang sudah difasilitasi atau sudah dilengkapi dengan kamera yang bagus gitu. Kalau bahasa Indonesia kayak gitu ya susah. Bikin bahasa Jepangnya susah cuy. Pakai yang gampang aja. Ya. Semoga yang nulis ini melihat ya sekarang, atau nanti bisa ngelihat rekamannya. Kalau nggak ngelihat feedbacknya percuma, ngapain gitu. Terus ini kalau ini dihapus saja koknya. 中学生の時に私の趣味はダンスをすることです。K-pop 好きですから. Nah ini juga sama ya. Diakhiri dengan karena saya suka K-pop. Kalau dalam bahasa Indonesia oke, kayak gitu ya. Mendingan dibalik aja. K-pop ga suki desu kara, 中学生の時私の趣味はダンスをすることです. Gitu aja. Dibalik gitu ya. Jadi diakhiri dengan des gitu ya. Aduh, sorry. Oke, terus 14歳の中学校の時. Nah ini 14歳中学
chugaku, kalau mau chugaku aja ya. Chugaku no toki hajimete Death Note no anime o mimashita. Death Note ini kan judul anime ya. Sebaiknya kalau judul anime, judul komik gitu itu ditulisnya begini, pakai kurung yang begini loh. Kalian juga pasti tahu nih, gini Death Note gitu ya. Jadi ini kalau nulis judul buku ya, judul anime itu begini. Terus lanjut dulu. Watashi no shumi wa game o shimasu. Nah, ini udah pernah saya kasih tahu di awal, kalau bilang shumi itu akhirnya harus kata benda. Jadi watashi no shumi wa game desu, atau watashi no shumi wa game o suru koto desu, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang hal seperti ini, jadi kan curiga, ini orangnya merhatiin atau enggak nih kuliahnya nih, gitu. Mohon maaf kalau jadi suzon ya. Terus selanjutnya sorry. Nah ini hima jika nggak atara, hima na jikang gitu ya, hima na jika nggak atara gitu. Himana jika nggak atara, atau jika nggak atara gitu juga boleh. Himana toki ni toka kibun tengkang o sagashimasu. Oke ya, jadi mencari apa itu kibun tengkang bahasa Indonesianya. Lanjut dulu ya. Aduh. Selanjutnya watashi no shumi wa chichi no ashi ato o tadotte imasu. Jadi mengikuti jejak kali ya. Jadi hobi saya tuh mengikuti jejak bapak, mengikuti jejak ayah gitu ya. Ini susah juga bahasa Jepangnya, mungkin dari Google Translate ya. Saya nggak tahu sih. Nanti semoga yang nulis melihat. Kalau mau mengikuti jejak itu kan cukup sulit ya. Kita juga baru memahami mengikuti jejak dalam bahasa Indonesia paling pas udah dewasa gitu kan, pas SMP gitu kali ya. Anak SD saya mengikuti jejak ayah saya gitu kan, agak susah juga kali ya, saya juga nggak tahu. Nah dalam bahasa Jepang juga susah. Bahasa Jepang chichi oya no ashi ato o tadoruっていうのは難しい. Shokyu no, jadi kalau di Shokyu yang kalian masih dasar itu belum belajar ini Ashiato Tadoru ya. Watashi no shumi wa misalnya watashi no shumi wa chichi mo yatte imasu, gitu juga kan boleh kan. Chichi wa mukashi kara yatte imasu. Watashi wa sore o mite imashita. Ya, jadi mengikuti jejak itu konsepnya sulit, jadi disederhanakan aja. Bapaknya berarti kan mengerjakan shumi itu, mengerjakan hobi itu dari dulu kan, terus melihat itu, terus mengikuti gitu kan. Watashi no shumi wa nani nani desu misalnya oh ini yang nulis ini hobinya melukis ya. Watashi no shumi wa e o kaku koto desu. Kono shumi wa chichi mo yatte imasu. Chichi wa mukashi kara yatte imasu. Chichi ga e o kaite iru toki ni watashi wa yoku mimashita no de jibun mo yaritaku narimasu. Gitu ya. Terima kasih. Jadi disederhanakan dengan beberapa kalimat ya. Nggak usah satu kalimat itu kompak ya, mengikuti jejak ayah gitu ya. Kadang masih sulit untuk mengekspresikan itu, jadi dibagi-bagi gitu ya. Terus selanjutnya kekka wa hijou ni manzoku no iku mono desu. Jadi hasilnya memuaskan gitu ya. Ini juga cukup sulit loh bahasa Jepang ini, manzoku no iku mono desu. Ini bahasa hijau ni ya. Ini juga bahasa Jepang ya cukup sulit ya.
sensei pun belum tentu bisa nulis ini ya dari dirinya sendiri gitu ya. Kekawa totemo ides gitu aja udah bagus. Kekawa totemo ides itu lebih mudah dipahami gitu. Jangan nggak usah keburu nafsu pengen nulis memuaskan ya. Dalam bahasa Jepang tuh gimana sih? Kalau maksain ya jadinya gini, nggak cocok gitu. Mohon sebentar. Mohon tunggu sebentar. Jadi kalau memang mahasiswa yang menulis ini sudah paham ya, tidak apa-apa. Yang saya khawatirkan kadang yang menulis ini tuh sebenarnya nggak paham gitu loh. Belum pernah belajar sendiri, belum pernah belajar juga gitu. Itu yang saya selalu khawatirkan ya. Oke, terus kita lanjutkan. Tsumari sashin o totari tabetari eiga o mitari nado desu. Nah, ini juga secara gramatikal ini agak sulit ini bagian ini. Ya. Kalau tari-tari itu boleh, tapi akhirnya tuh suru ya, tari-tari suru. Jadi kalau mau tsumari sashin o totari nanti nanika o tabetari eiga o mitari suru nado desu atau suru shimasu gitu aja udah. Tsumari sashin o totari tabetari eiga o mitari shimasu gitu. Ya, tari-tari shimasu. Ingat ya. Terus koko no shumatsu no toki tomodachi to sabage o asonde imasu. Nah, ini main permainan survival game ya maksudnya. Main. Nah, itu nggak bisa seperti ini, main sesuatu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa main HP, main apa, main sepeda, main laptop gitu kan bisa, tapi bukan pakai bahasa Jepangnya bukan jadi asonde imasu. Asonde imasu itu bermain dalam hal misalnya gini, saya main HP tapi bukan main ya. Jadi misalnya kalaupun mau pakai asobu, misalnya jitensha ni notte asobu, jadi bermain dengan menaiki sepeda gitu. Atau kalau dalam hal ini sabage o yatte asobu gitu ya. Jadi bukan yang bisa seperti bahasa Indonesia main survival game, main HP juga kan bukan Keita dewa asobu gitu, bukan. Bermain itu nggak dipakai seperti itu. Asobu dalam bahasa Jepang nggak dimain seperti itu. Kalaupun mau pakai HP ya, bermain pakai HP gini jadinya, bermain pakai HP ya jadinya. Keita dewa o tsukatte asonde imasu. Tapi keita dewa o tsukatte asobu itu juga aneh loh. Aneh jadi gini, kalau keita dewa o tsukatte asobu itu contohnya gini, misalnya saya pakai HP ini buat bermain. Misalnya ini saya anggap orang, terus ngobrol gitu. Nama kamu siapa? Kenapa masuk ke wilayah saya? Ampun, Baginda, saya tidak sengaja. Nah, inilah keita dewa wa tsukatte asobu gitu. Ya. Jadi kalau mau bilang mainnya tuh main apa gitu, harus rinci dalam bahasa Jepang itu ya. Misalnya keita dewa no game o shite asobu gitu. Itu baru oke. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Ini juga airsoft gun ya. Airsoft gun o motte shujinko na mitai desu. Airsoft gun o motte eiga no shujinko mitai desu gitu ya. Airsoft gun o motte eiga no shujinko mitai desu. Ini naknya nggak usah. Oke ya. Terus yang selanjutnya, watashi wa basketball o suru no ga hontou ni suki desu. Titik ya. Perhatikan titik komanya. Sore ga watashi no shumi ni natte iru node. Nah, ini juga diakhiri dengan node. Karena itu jadi hobi saya gitu ya. Itu karena gimana sih bahasa Indonesia saya nggak paham. Kalau mau dibalik aja atau gimana ya, nodenya dipindahin ke tengah gitu.
watashi wa basketball wo suru no ga hontou ni suki desu node shumi ni narimashita, gitu aja cukup ya. Watashi no shumi ni narimashita atau watashi no shumi ni natte imasu gitu ya. Itu udah cukup ya. Basketball suru no ga hontou ni suki desu kara sore ga watashi no shumi ni natte imasu. Gitu juga nggak apa-apa ya. Ya, terus maishu kayobi no gogo mokuyobi, iya udah bentar. Ini apa sih ini namanya, zoomnya sudah mau habis, jadi ini sementara saya tutup dulu, nanti silakan kalian gabung lagi di link yang sama ya. Terima kasih, saya tutup dulu sebentar. Kan ya, jadi saya selesaikan dulu. Maishu kayobi no gogo to mokuyobi no gogo tomodachi to watashi wa basketball wo suru tame ni hoen ni ikimasu. Nah ini nih, saya nggak paham nih. Pergi jauh maksudnya ya. Ini juga bahasa Jepangnya agak sulit ya. Basket wo suru tame ni, tulis aja apa namanya tempatnya, nama tempatnya, doko ni ikimasu gitu ya. Sono basho wa toi desu misalnya, gitu juga bisa kan. Jadi dibagi dua gitu. Ketika kalian nggak bisa menjelaskan satu konsep yang sulit, itu dibagi-bagi aja ya. Terus selanjutnya watashi no shumi wa odori uta o kiku koto desu. Nah ini kan mau bilang ada dua hobi ya, dua hobi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau mau ada mengekspresikan dua hobi, begini, watashi no shumi wa odoru koto to uta o kiku koto desu gitu ya. Jadi odoru koto to uta o kiku koto desu gitu. Odoru koto to uta o kiku koto desu gitu ya. Seperti itu ya. Itu aja feedback dari saya. Kalau misalnya kalian merasa dihakimi ya, misalnya ini saya udah susah payah nulis dibully mohon jangan disalahpahami seperti itu. Ini kalau feedback seperti ini wajar ya. Jadi wajar itu ya, saya dulu waktu belajar juga ya dikasih feedbacknya seperti ini, bahkan nggak sedetail ini ya saya dulu. Jadi kalian belajar ya, terus belajar terus untuk supaya mengetahui output kalian itu dalam keadaan oke, kualitasnya bagus. Itu kalau nggak ada outputnya percuma. Kalian bikin dulu lah output. Ini sudah bikin output, saku bung output. Nah saya kasih feedback supaya output ini jadi lebih baik gitu. Ini sama kayak di pabrik juga sama. Pabrik itu kan ada QC-nya ya, quality control. Nah quality control itu nggak bisa jalan kalau nggak ada produk yang dites gitu ya. Produknya keluar, dicek sama quality control. Oh ini ada yang jelek, yang bagian ini, disampaikan ke tempat yang produksinya kalian ya. Dalam hal ini dikasih tahu ke bagian produksinya, ini loh yang bagian yang kurang bagus, tolong diperbaiki ya. Nah silakan diperbaiki nanti supaya kualitasnya semakin membaik. Kalau itu dihasilkan dari prosesnya itu ya, prosesnya baik, proses produksinya, nggak pakai Google Translate-nya juga ya pakai kamus digital aja gitu. Jadi benar-benar kalian buat tanpa pakai penerjemah ya, itu akan lama-lama akan bisa memberdayakan bahasa Jepang yang ada di dalam diri kalian itu dengan maksimal, dengan baik ya. Tapi kalau prosesnya dari Google Translate itu nanti sulit untuk mendapatkan output yang bahkan kalian pun nggak menguasai gitu loh nantinya. Jadi daripada nggak sama sekali menguasai, mendingan sedikit-sedikit aja itu ya. Nah sekarang
Ya, silakan Ivy, silakan bertanya. Bagaimana cara menentukan kosakata ketinggian? Oke, makasih ya. Bagaimana cara menentukan kosakata ketinggian atau enggak? Sementara ada beberapa kali ketika menuliskan sakubung, mahasiswa terkadang menemukan kosakata baru yang mungkin bisa dituliskan ke dalam sakubungnya, tapi mahasiswa tidak mengetahui betapa tingginya. Ya, maksudnya kosakata ketinggian itu ya belum pernah dipelajari sama mahasiswanya, ya. Jadi patokannya ya untuk mengidentifikasi yaitu kalian udah pernah baca atau belum, udah pernah belajar atau belum, itu aja. Kalau misalnya belum pernah belajar dan kelihatannya sulit gitu loh, itu ya mendingan ditinggalkan saja. Pakailah yang, makanya harus berpikir nih untuk mengekspresikan ini ya. Oh bukan. Jadi makanya kalian harus dalam survival mode ya, supaya kalian tuh bisa ngerti apa aja nih perbendaharaan kosakata saya, apa aja nih amunisi saya gitu. Jadi kalau nggak dalam survival mode itu susah gitu, nggak apa ya, bakal minta terus dari luar kosakatanya, cari lagi gitu. Jadi kadang konsep yang mau kalian sampaikan itu terlalu sulit. Pertama, ada yang seperti itu ya. Kalau sudah sulit, nah kita juga kadang nggak bisa menjabarkan itu sulit atau enggak gitu ya konsepnya. Misalnya, nah cara untuk identifikasinya gampang. Misalnya tadi kayak apa tadi ya? Kamera ini bisa mendapatkan hasil foto yang bagus misalnya. Menghasilkan ini bisa nggak nih? Pernah nggak belajar saya nih? Kalau nggak pernah belajar, coba cari kosakata yang lain, cari cara menyampaikannya yang lain gitu, yang lebih mudah. Misalnya kamera ini bisa mengambil foto yang bagus, itu kan cukup sederhana konsepnya, daripada kamera ini bisa menghasilkan foto yang baik gitu. Ya, jadi pertama kalian bisa mengidentifikasi sendiri. Pertama bahasa Indonesianya dulu, bahasa Indonesianya diidentifikasi dengan cara ini ketika saya terjemahkan langsung bisa nggak? Nah kalau nggak bisa itu tandanya konsepnya terlalu tinggi, konsepnya terlalu kompleks. Jadi bisa jadi patokan untuk merubah konsepnya jadi lebih sederhana, dipotong-potong kayak tadi, ya. Terus untuk mengetahui bahasa Jepangnya ketinggian atau enggak, ya itu tadi udah pernah belajar atau belum, ya. Kalaupun belum pernah belajar terus mau memaksa ya, nih saya nggak mau yang lain nih, harus ini nih kata-katanya gitu untuk ekspresi itu, ya dipelajari dulu aja. Kalau gitu carilah di Google di Google aja, bukan di Google Translate ya, di Google biasa. Misalnya apa IMI gitu aja, artinya apa, dicari di kamus Jepang atau kamus, cari aja di kamus yang umum gitu loh cara makainya. Jadi ada proses belajarnya di situ, jangan asal make aja ya. Ini juga saya jadi seuzon ya, jadi asal make aja juga mungkin kata-katanya nggak proper ya, tapi caranya begitu. Kalau misalnya kalian mau menggunakan satu kosakata dari luar diri kalian ya, dari Google Translate atau Google apa gitu, dari kamus ya, itu dipelajari dulu kalau mau ya. Ini cara makainya bagaimana gitu. Terus pada dasarnya kalau pakai kanji ya, kayak tadi hoeng ada ya, kayak yang pergi jauh itu kalau udah pakai kanji gitu biasanya ya sulit ya. Biasanya kalau bahasa Jepang yang mudah itu banyak hiragana katakana ya, maksudnya pakai toi tokoro ni ikimasu kan. Kalau hoeng itu kan mungkin pergi jauh gitu ya, latihannya di tempat yang jauh gitu. Itu udah dua kanji itu bisa merangkum beberapa kalimat gitu di artinya gitu, artinya banyak gitu ya. Jadi dipecah gitu loh ya. Seperti itu sih ya. Jadi pakailah yang, jadi makanya saya minta kalian coba switch ke survival mode. Coba saya mau nulis apa nih, tentang hobi,
mau bilang hobi saya apa gitu kan, watashi no shumi wa nani nani suru koto des. Terus berpikir dalam bahasa Jepang dicoba aja, maksudnya ketika kalian berpikir dalam bahasa Jepang terus langsung menggunakan bahasa Jepang yang ada di dalam kepala, kita jadi tahu apa nih perbendaharaan yang kita punya gitu. Terus jadi lebih apa ya, jadi bisa apa namanya menggambarkan satu hal yang susah itu dibagi-bagi, jadinya nggak apa-apa ya, jangan nggak usah memaksakan. Misalnya kayak tadi mendapatkan hasil yang bagus, kagak eraremas, erareru itu kan jujur aja kalian udah pernah belajar atau belum? Yang nulis ini belum pernah kayaknya ya. Kalau udah pernah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi pas kalian nulis itu kan belum, kalau misalnya belum pernah belajar ya mendingan nggak usah dipakai. Itu aja patokannya, udah pernah belajar atau belum gitu. Kalau belum pernah coba dulu dengan dipikir dengan baik-baik ya, konsepnya ini kayaknya kesulitan nih, bahasa Indonesianya misalnya. Konsep dalam bahasa Indonesianya kesulitan, jadi dibongkar dulu konsepnya. Jangan dipaksakan itu, misalnya dengan yang mau kita sampaikan, saya maunya mendapatkan deh, jadi dapatnya bahasa Jepangnya yang belum pernah kita belajar nanti. Nah itu jadi sayang gitu prosesnya ya. Kalau misalnya mau memaksa pakai kosakata yang di luar kepala kita ya, dalam saat itu ya harus dipelajari dulu lah minimal gitu ya, tahu gitu cara gunainnya kayak gimana gitu. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian diposisikan harus berbicara dalam bahasa Jepang, itu kan kalian susah buat, misalnya posisinya tuh susah buat dapet informasi dari Google Translate gitu loh. Itu kan mau nggak mau harus pakai yang ada di sini kan, nggak bisa minjem pengetahuan dari tempat lain gitu loh. Nah, latihan memberdayakan apa yang ada di sini itu nanti bisa dipakai pada saat seperti itu. Itu yang saya alami sendiri gitu. Ya. Kalau kalian terus meminjam pengetahuan dari tempat luar, pinjem dong ini buat hari ini doang nih, buat ngumpulin sakubung doang, pinjem ya gitu. Ya itu bukan milik kalian. Ya, jadi saya sudah pernah sering sudah berapa banyak ya pengalaman saya diposisikan harus menggunakan, mau nggak mau harus menggunakan bahasa Jepang yang ada di dalam diri saya sendiri gitu, nggak minjem pengetahuan dari tempat lain. Sudah sering diposisikan seperti itu, makanya saya bisa menggambarkan sesuatu dengan konteks yang lebih mudah gitu, dengan konsep yang lebih mudah dipahami. Saya bisa menguasai itu. Kalau kalian terus membuat sakubung dengan meminjam pengetahuan dari tempat lain, susah. Percaya deh. Saya mengalami sendiri. Patokannya itu aja. Jadi udah pernah belajar atau belum? Ya. Semoga bisa menjelaskan pertanyaan dari Ivy tadi. Makasih ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, mau di chat juga boleh di sekarang giliran kalian. Tadi kan saya istilahnya kayak menghakimi kalian boleh silakan sekarang menghakimi saya. Bukan sih, maksudnya silakan mau ngobrol apapun boleh ya, sama-sama ya. Jadi kadang ya saya juga paham, makanya ya kemarin itu setting nilainya nggak rendah ya, karena buat menulis sakubung itu butuh skill ya, dan skill itu bukan yang menempel begitu aja gitu loh, mengikuti kemampuan bahasa Jepang, enggak.
dalam bahasa Indonesia juga sama. Bukan berarti semua orang Indonesia bisa nulis sesuatu dalam bahasa Indonesia. Silakan Stefano. Ya, skill itu, kemampuan menulis itu bukan mengikuti kemampuan bahasa seseorang ya. Yang mazu manga kakiru wa arai nichijou style, benar nggak sensei? Ini mau menyampaikan apa nih? Nichijou manga kakiru. Nah itu bahasa Jepangnya mungkin kaku atau kakiru, itu nggak ada kakiru ya Stefano. Maksudnya style menulis mangganya Stefano itu kayak si Arai ini gitu ya. Watashi no manga o kaku style wa Arai nantoka sensei no style to onaji desu gitu ya, lebih mudah. Ya. Untuk yang mau konfirmasi juga boleh ya. Sensei, saya nulisnya bahasa Jepangnya kayak gini, oke nggak gitu ya. Style gambar pertama Saishono. Nah itu bahasa Indonesianya dulu deh, mau menyampaikan apa Stefanonya. Ya, saya mau menyampaikan ini Sensei bahasa Indonesianya. Nah bahasa Jepangnya gini Sensei, bener nggak gitu. Ya, silakan yang lain. Jadi kalau kalian merasa kesulitan dalam menulis sakubung, pertama saya sudah mengenalkan cara bikin sakubung dengan bikin pertanyaan ya. Bikin pertanyaannya juga jangan yang susah-susah, bikin pertanyaan yang bisa kalian jawab ya dalam bahasa Jepang itu. Metode yang lain saya juga belum paham. Ada juga metode yang meniru dulu juga boleh. Misalnya nemu satu tulisan nih, terus kalian coba aja diganti-ganti informasi yang ada di dalamnya gitu. Kan ada tuh informasi yang bisa diganti kayak nama, pekerjaan, disesuaikan sama kalian. Itu juga salah satu metode ya. Jadi meniru tuh ya. Oh ini dari Stefano nih. Style manga pertama yang saya gambar adalah style Arai kali ya. Sensei Nichijou. Waduh saya nggak paham ini. Saisho ni watashi ga saisho ni kaku manga style wa Arai Keiichi sensei no style de Nichijou desu gitu ya. Muzukashii na. Jadi kadang ya itu saya juga pernah saya sampaikan ya, saya sampaikan pernah ya. Jadi nafsunya gede nih, pengen nulis macam-macam, tapi belum ada kemampuannya sampai sana gitu loh. Itu yang bikin repot. Jadi tulis aja dulu sesuai kemampuan ya, dikembangkan dikit-dikit. Makanya saya sediakan waktu lama gitu. Sekarang kan udah selesai nih satu, nanti seminggu ada lagi waktu buat kalian memperbaiki. Jadi saya tahu itu bahwa nulis sakubung buat kalian itu susah, itu saya paham. Nggak gampang memang, saya juga sama belajarnya dari nol. Sama ya. Dan saya berusaha memberikan jalan yang terbaik supaya kalian bisa menguasai bahasa Jepang lewat sakubung. Ya. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kalau dari kalian tidak ada, oh ini ada chat. Oke Sensei, ya sama-sama Stefano. Ini selanjutnya ya, langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan. Pertama, silakan perhatikan lagi feedback dari saya ya, terus diskusi dengan temannya mengenai sakubungnya. Diskusi sama temannya, nanya sama temannya yang kira-kira bisa ya. Minta pendapat mengenai isinya, tata bahasanya, kosakatanya ya. Temennya kalau bisa ngasih saran, kasihlah. Kalau nggak bisa kasih saran ya kasih seadanya aja. Misalnya bagian ini nggak saya pahami gitu ya. Sebisanya aja, nggak usah maksakan diri ya. Terus cek lagi apakah kalian benar-benar paham kosakata yang kalian gunakan di sakubung itu.
benar-benar paham nggak? Kalau nggak paham, mendingan ganti aja dengan yang lebih mudah, yang lebih kalian pahami, ya. Terus selanjutnya perbaiki sakubungnya. Bukan berarti semua salah ya, bukan berarti semua salah, enggak. Saya hanya pick up beberapa saja ya. Jadi bukan berarti kalian sakubungnya sama sekali nggak bisa diterima gitu, bukan. Ya, silakan diperbaiki berdasarkan feedback dari saya dan misalnya hasil diskusi sama temannya juga ya. Terus nanti kumpulkan ke GCR ya di tugas ke-8 di GCR yang sama, di tugas ke-8 tapi dengan nama file yang beda ya. Terus kumpulkannya sampai pertemuan ke sebelum pertemuan ke-12. Jadi jangan kemarin itu sorry. Sorry. Oke. Terus kumpulkan sampai sebelum pertemuan ke-12 ya. Di yang kemarin itu sudah bagus kinerjanya, tapi masih ada teman-temannya yang belum submit juga sampai sekarang ya. Saya berharap itu bisa diperbaiki. Kalau paling nggak ada hasilnya gitu loh, di minggu ini tuh, di minggu kemarin itu kalian harus mengeluarkan hasil. Seadanya dulu nggak apa-apa ya, tapi ada hasilnya gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu terus, saya jadi sulit gitu loh, maksudnya posisi saya susah nantinya ya. Minta tolong kerjasamanya ya. Dah, itu aja dari saya, makasih ya. Ada yang mau disampaikan dari kalian, silakan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang sejalan dengan kemampuan bahasa Jepang kalian. Kemampuan menulis adalah kemampuan yang harus dilatih. Ini juga bergantung ke kemampuan menulis kalian dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian jarang menulis dalam bahasa Indonesia, ada kemungkinan mengalami kesulitan ketika harus menulis dalam bahasa Jepang. Belajarnya dikit-dikit aja, nggak apa-apa, nggak usah bikin sakubung yang mewah-mewah lah, nggak usah pakai yang kata-kata yang canggih-canggih, nggak usah, pakai yang sederhana aja cukup buat saya. Saya seneng ngelihat punya Devina tadi namanya, punya Devina juga saya seneng ngelihatnya, itu lebih mudah, lebih dipahami, lebih kalau temennya baca juga yakin semua juga pada ngerti ya. Itu yang saya harapkan ya. Bukan ya, kalau kalian udah bisa nulis bahasa Jepang yang canggih itu saya senang banget. Oke, kerjaan saya jadi lebih mudah ya. Itu saja dari saya. Bener nih, nggak ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya, ya udah, oke. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekali sama des. Ya, sekali. Makasih. Ya, makasih banyak. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, kirimasu, shitsurei shimasu. Hui.